sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kamu bro. Allah kasih jabatan ujian, Allah kasih kekayaan ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa beramal saleh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sahabat salam barakah dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih melakukan aktivitas kita. Mudah-mudahan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai pembawa rahmat seluruh alam, yang mengangkat derajat manusia dari tempat yang gelap gulita menuju tempat yang terang benderang. Dengan kata lain, minat zulumati ilan nur. Mudah-mudahan bentuk salawat dan cinta kita kepada Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Untuk memberikan berkah, coba kita bersama-sama membaca salawat kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat salam barakah dimanapun berada, sebagaimana yang saya bacakan tadi, dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, wal asr, demi masa. Waktu ini, kalau kita berbicara tentang waktu, ada tiga. Ada waktu kenangan yang lalu, ada waktu untuk saat ini, dan ada waktu untuk masa depan. Kenangan yang lalu, waktu yang lalu menjadi kenangan, dan hari inilah kita harus senantiasa berbuat. Dengan waktunya akan cepat berlalu. Kapan sampai pun itu ada waktunya. Dan begitu pula dalam Al-Quran dikatakan wal asr, demi masa, kata Allah. Apa dikatakan? Apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini? Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Masya Allah.
Jadi semua dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan merugi. Pejabat merugi, orang kaya merugi, pengusaha merugi. Siapapun mereka, dia akan merugi. Lalu ada yang bertanya, kenapa rugi? Karena waktu yang Allah kasih kepada mereka, dia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dia akan dalam keadaan merugi dan sangat merugi. Kemudian ada sahabat bertanya, siapa sih itu orang merugi? Bagaimana itu orang merugi? Kata sahabat saya, yang merugi itu dahulunya dia punya banyak kekayaan, bertingkat-tingkat dia punya rumah, banyak mobilnya, usahanya luar biasa, tapi di pertengahan usahanya bangkrut, terjadi kerusakan, terjadi krisis. Dia tidak punya apa-apa, habis rumahnya, mobilnya juga itu habis. Kemudian dia tidak punya apa-apa, itulah orang yang merugi. Tapi ada pula berkata, orang yang merugi itu dahulunya dia punya jabatan. Tapi dia punya kasus, sedikit-sedikit punya kasus, habis dia punya jabatan. Habis, kemudian itulah orang yang merugi. Tapi dalam ayat ini dikatakan, sesungguhnya orang yang dalam keadaan merugi itu adalah orang bagi mereka yang tidak mempergunakan waktunya. Tapi dalam ayat selanjutnya dikatakan illalladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, subhanallah, sahabat salam barakah dimanapun berada, Allah memberikan bocoran kepada kita. Orang-orang tidak akan pernah merugi walaupun mereka mungkin habis. Mungkin habis dia punya kekayaan, tapi kalau imannya tidak akan pernah habis. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Dia ucapkan dengan lisannya, kemudian diakui dalam hatinya, kemudian melakukan dengan perbuatannya. Dia mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Beriman itu, kata Nabi, mengucapkan dengan lisannya, kemudian hatinya dia mengakui bahwa segala sesuatunya yang ada di bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan dengan perbuatan. Amanu, itulah orang-orang yang beriman dan tidak akan pernah merugi. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang-orang yang beriman? Orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Masya Allah. Pemirsa, sahabat salam barakah dimanapun berada, saat ini kita telah memasuki bulan Syawal, di mana pada bulan ini sangat istimewa bagi orang-orang yang beramal soleh untuk melakukan amal-amal ibadah. Dalam salah satu kitab Sunan Abu Daud dijelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada bulan ini, bulan Syawal, kata Nabi, man shoma ramadana summa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma dahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia ikutkan, bisittin min Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Pada bulan ini, bulan Syawal 6 hari, faka'annama shoma dahra, maka dia, kata Nabi, seolah-olah berpuasa 1 tahun lamanya. Subhanallah. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan istimewa. Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Dalam hadisnya beberapa sudah kita ketahui bersama. Dalam hadisnya dikatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mendirikan pada malamnya, maka semua dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, maka Allah telah ampunkan dosa yang pernah dia lakukan. Apalagi pada bulan Syawal ini dicukupkan lagi 6 hari. Bulan Syawal, Syawal itu berasal dari kata syawala, syawalan, artinya meningkat. Mestinya pada bulan Ramadan ini iman kita semakin meningkat karena kita sudah mendapatkan
ujian dan berat pada bulan Ramadan. Subhanallah, saking istimewanya orang-orang yang beramal soleh. Makanya silakan kita lakukan kegiatan itu, karena sesungguhnya itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Maka merugilah bagi orang diberikan umur panjang oleh Allah. Merugilah mereka bagi orang diberikan waktu oleh Allah, tapi dia tidak pergunakan waktunya untuk beramal soleh. Baru menangis di hadapan Allah, baru bersedih nanti di hadapan Allah ketika dia sujud, ketika dia mati, kembali di dalam kubur, baru nangis, menyesal di hadapan Allah. Ketahui sahabat salam barakah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagi kamu bro. Allah kasih jabatan ujian, Allah kasih kekayaan ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa beramal soleh. Masya Allah. Pemirsa, sahabat salam barakah dimanapun berada, mari kita istiqomahkan hati kita. Jangan hanya berhenti pada saat bulan Ramadan. Mungkin kita rajin ke masjid pada bulan Ramadan. Itu luar biasa. Tapi jangan kita beralasan bahwa Ramadan sudah tinggalkan, jangan makin lagi juga pergi ke masjid. Jangan berkata bahwa bulan Ramadan sudah tidak ada lagi, jangan makin lagi untuk bersedekah. Tidak sendiri. Justru kita sudah ditinggalkan bulan Ramadan, justru kita harus senantiasa lebih banyak untuk beramal saleh, meningkatkan kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sahabat salam barakah dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan perugi. Watawasau bil haq, adalah orang-orang senantiasa mengatakan dalam hal kebenaran. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebaikan itu walaupun pahit. Selama itu maka insyaallah Allah akan berikan balasan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, orang yang tidak akan pernah merugi kata Allah, watawasau bis sabr, adalah orang-orang senantiasa sabar ketika ditimpa musibah. Teman dan sahabat salam barakah dimanapun berada, sekarang ini sementara kita diuji oleh Allah, diberikan kita ujian oleh Allah yang sangat besar, menghadapi COVID-19 yang sungguh luar biasa, bukan hanya di kampung kami, bukan hanya di negara, tapi seluruh dunia dalam hal banyak ditimpa musibah hal seperti ini. Mudah-mudahan dengan sabar kita, tawakal kita di hadapan Allah, insyaallah mudah-mudahan itu mendapat nilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan kita gambaran dan Allah senantiasa letakkan hati kita untuk dalam keadaan keistiqomahan. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah ampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan, dan janganlah lupa untuk senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah mudah-mudahan ada lebih. Kalaupun ada lebih, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari mengucapkan Allahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.